Ya. Karena secara prinsip Saudi Arabia sendiri selalu hanya berhubungan dengan yang setara gitu. Kalau di sana ada Kementerian Haji dan Wakaf, maka ya dia berhubungan dengan Indonesia dengan kementerian yang setara gitu. Dan badan yang setara dengan kementerian ini mungkin mirip BNPB, mirip BKKBN, mungkin semacam itu. Tapi memang problemnya kalau kita menginginkan agar pelaksanaan haji ke depan lebih baik, memang kalau badan akan banyak kendala. Karena kan badan itu tidak punya kaki sampai ke daerah. Belum ke BPH karena belum siapnya seluruh perangkat. Karena terkait dengan perundang-undangan ini juga kita agak khawatir ya. Karena kalau dilihat dari sisi constraint waktu, itu per Mei nanti sudah akan masuk ke pengiriman jemaah haji. Iya. Berarti mungkin pembahasan undang-undang November lah ya Pak. Iya, berhenti. Kalau sudah November, kemungkinan untuk bisa dipakai di tahun 2026 sudah menjadi berat lagi. Waktunya. Jadi Halo Tribuners, bersama saya Apvia Tiokonibili. Saya sudah bersama dengan Bapak Hidayat Nur Wahid dari Komisi 8 DPR RI. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Apvia. Terima kasih waktunya siang ini Pak. Kita diperkenankan hadir langsung di ruangan Bapak. Kemudian ini ada lembaga baru, badan baru yang dibentuk sama Pak Prabowo, ada Badan Penyelenggara Haji. Memang di tahun 2025 ini dia masih pendukung ya Pak ya dari Kementerian Agama, cuma nanti dia akan jadi yang utama mengatur penyelenggaraan haji di 2026 Pak. Ini Bapak Hidayat sendiri bagaimana Pak dengan kehadiran BPH ini Pak? Atau menurut Bapak cukuplah di Kemenak saja? Gimana Pak? Ya itu sebenarnya usulan kita ya, usulan kita sejak periode yang lalu, karena kita melihat 2 kali terakhir penyelenggaraan haji itu banyak masalah gitu ya. Dan kalau sebelumnya kan ada COVID. Jadi kalau COVID tentu kita tidak bisa kita salahkan COVID-nya. Tapi juga secara umum kita berpendapat bahwa haji itu penting, agama penting. Kementerian Agama selama ini mengurusi haji, sehingga banyak potensi dan waktu dan effort dari Kementerian Agama terbawa untuk haji. Padahal urusan keagamaan juga sangat dipentingkan di Indonesia. Begitu banyak masalah yang terjadi, ya korupsi, ya perusahaan lingkungan, ya kriminal dan lain sebagainya, itu kan salah satu di antara sebabnya karena keberagamaan yang tidak kokoh dan kuat gitu. Kalau beragamanya kuat, masa sih melakukan tindakan-tindakan itu gitu. Nah, kita ingin agar Kementerian Agama itu fokus menangani hal-hal yang terkait dengan bimbingan keagamaan, kehidupan beragama di Indonesia, sehingga toleransi betul-betul berjalan, sehingga kemudian keistiqomahan beragama tidak menghadirkan eksklusivisme, tapi menghadirkan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika yang berpancasila dan seterusnya. Nah, karenanya Kementerian Agama perlu fokus di sini dan tidak lagi mengurusi masalah haji. Biarlah haji diurusi oleh lembaga tersendiri. Bahkan waktu itu kami berpendapat sih mestinya kementerian setara dengan Kementerian Agama. Karena secara prinsip Saudi Arabia sendiri selalu hanya berhubungan dengan yang setara gitu. Kalau di sana ada Kementerian Haji dan Wakaf, maka ya dia berhubungan dengan Indonesia dengan kementerian yang setara gitu. Dan setara di sana tuh kalau di Saudi ada Kementerian Agama Islam, Wizarah Syu'un Al-Islamiyah. Jadi ya itu sama dengan setara dengan Kementerian Agama. Nah, kalau untuk Kementerian Haji dan Wakaf mestinya setaranya dengan Kementerian Haji di Indonesia, Haji dan Umroh di Indonesia. Tapi Pak Prabowo ternyata masih berpendapat ini adalah badan tapi setara dengan menteri, badan yang setara dengan kementerian. Ini mungkin mirip BNPB, mirip BKKBN, mungkin semacam itu. Tapi memang problemnya kalau kita menginginkan agar pelaksanaan haji ke depan lebih baik, memang kalau badan akan banyak kendala. Karena kan badan itu tidak punya kaki sampai ke daerah. Padahal urusan haji ini terkait dengan warga Indonesia yang berada sebagian besar berada di daerah-daerah malah. Mungkin bahkan daerah terpencil. Nah, ini nanti ngurusnya bagaimana kalau dia hanya badan? Itulah karenanya dalam pembahasan kita terkait dengan revisi undang-undang tentang haji dan umroh, ini bagian yang kita perbincangkan sih. Kemarin dalam rapat terakhir dengan Dirjen PHU dan Seksestama BPH,
itu memang masih belum ketemu secara final. Kalau BPH sepertinya beliau siap untuk dan berharap agar betul-betul semuanya nanti dikelola oleh BPH sampai ke daerah. Sementara kalau di tingkat Kementerian Agama sepertinya masih berpendapat bahwa ya ada unsur yang dikelola oleh BPH. Tapi tidak bisa dinafikan tetap eksistensi daripada Kementerian Agama, baik sebagai pengawas maupun dalam posisi diplomasi dengan Saudi. Karena Saudi menerimanya badan setara. Sementara kalau ini hanya badan haji, kesetaraannya di Saudi belum ketemu. Nah ini tentu ini akan kita bahas lebih lanjut dalam pembuatan undang-undang ke depan. Ya. Termasuk juga kalau misalnya kita lepas ke badan penyelenggara haji. Gimana tuh Pak? Kalau full semua nanti tahun depan? Ke daerahnya bagaimana? Bahkan ada kekhawatiran tahun depan pun belum ke BPH karena belum siapnya seluruh perangkat. Ya. Karena terkait dengan perundang-undangan ini juga kita agak khawatir ya, karena kalau dilihat dari sisi constraint waktu, itu per Mei nanti sudah akan masuk ke pengiriman jemaah haji. Berarti mungkin pembahasan undang-undang November lah ya Pak. Ya berhenti. Kalau sudah November, kemungkinan untuk bisa dipakai di tahun 2026 sudah menjadi berat lagi. Waktunya. Jadi, tapi apapun ini bagian dari yang kita bahas secara bersama-sama. Tapi yang jelas dari pihak Kementerian Agama masih tetap bersedia untuk menjadi supervisi, untuk membimbing, untuk menjadi yang membersamai sampai badan ini bisa melaksanakan kewenangan secara maksimal sebagaimana harapan daripada Pak Prabowo. Oke, baik. Presiden. Pak, ini kemarin saya juga ada pemberitaan kalau misalnya Ketum PKB, Caimin juga mendorong agar kementerian dipisah, sama seperti PKS, Kementerian Haji sendiri, Kementerian Agama sendiri. Tapi kalau kita lihat sekarang ada pemangkasan anggaran, Pak, ini kan nanti tambah gemuk lagi kementeriannya. Itu gimana Pak? Apakah udahlah Kementerian Agama aja tetap yang megang, tapi BPH mungkin dia bagian untuk penyelenggaraan, maksudnya lebih ke arah urusan makanannya, urusan administrasinya gitu Pak. Jadi gimana tuh Pak menurut Bapak? Ya kalau logikanya begitu ya Kementerian Agama aja, dia juga yang ngurusi kemarin, yang ngurusi masalah catering, masalah transportasi, masalah itu juga Kementerian Agama gitu. Jadi kalau kemudian kaitannya dengan gemuk dan kemudian efisien, ini memang perdebatan gitu ya, karena kalau sebagian pihak mengatakan belum tentu struktur yang ramping itu efisien. Bisa jadi struktur yang ramping malah tidak bisa tidak bisa fokus melaksanakan tugas untuk bidang yang sangat banyak, karena ramping pasti yang dikerjakan banyak. Itu mungkin juga nggak efisien. Tapi ketika kemudian dibelah, tugasnya fokus, bisa jadi efisien. Semuanya teoritis, semuanya bisa ada argumentasinya. Tapi yang paling penting juga adalah bagaimana Pak Prabowo yang sudah membuat kebijakan terkait dengan efisiensi, tapi juga penambahan badan maupun juga kementerian maupun wakil menteri, betul-betul beliau confirm untuk betul-betul melaksanakan prinsip efisiensi, prinsip untuk kemudian karenanya tidak terjadi tumpang tindih. Nah ini menjadi tanggung jawab beliau. Tapi kalau yang kami pahami memang seharusnya kalaupun dua kementerian misalnya nih, itu tidak kemudian menghadapi inefisiensi, justru akan khusus diharapkan dengan dua itu bisa masing-masing fokus, sehingga dengan demikian maka bisa efisien juga. Gitu. Oke, baik Pak Hidayat. Nah kemudian Pak, tadi Bapak juga sempat bilang kalau misalnya BPH ini kayaknya susah kalau misalnya 2026 akan full pegang penyelenggaraan haji. Karena kalau kita lihat pernyataan dari Kepala BPH ya Pak ya, Pak Muhammad Irwan tuh dia kalau di efisiensi anggaran ini yang nanti bakal kena itu dukungan buat administrasi, dokumen haji reguler, layanan administrasi. Ini juga Pak yang bikin pesimis kayaknya BPH bakal mundur gitu, megang penyelenggaraan haji. Kalau di kami di Komisi 8 bukan itu pesimismenya. Bahkan kami mengkritisi pesimisme itu. Karena kita sampaikan bahwa harusnya sebagai badan baru malah mestinya penuh vitalitas, penuh optimisme gitu. Kita sampaikan Pak Menteri Agama itu justru mengatakan pemotongan anggaran ini tidak boleh buat kita pesimis.
ini masih alhamdulillah, dan saya bilang iya Prof, ini dibanding dengan beberapa kementerian yang lain masih kecil ini, sebagian yang lain sampai 8 triliun dipotong sampai gitu. Jadi bahkan Pak Menteri Agama mengatakan dulu kita orang-orang menyelenggarakan haji nggak pakai anggaran belanja negara bisa jalan. Sekarang masih ada anggaran negara yang cukup besar, masa nggak bisa jalan. Jadi kalau kami melihat bahwa sebenarnya bukan pesimis, karena ini belum selesai ya. Yang kami lihat constraint waktu. Kalau melihat penjadwalan kegiatan di DPR maupun juga kegiatan berhaji, itu ya tadi kita sekarang sedang baru memulai. Nanti akan di tanggal 20-an Maret sudah reses. Nah, reses setelah itu April. Mei sudah pengiriman jemaah haji. Itu sudah nggak akan efektif lagi. Selesai jemaah haji sekitar let's say 2 bulan gitu ya. Mulai yang baru lagi. Mulai baru lagi itu untuk kemudian ngejar karena kalau sudah selesai musim haji tahun sebelumnya, itu akan kegiatannya mempersiapkan haji yang untuk periode berikutnya. Jadi kami khawatir kalau ini tidak selesai di bulan Mei dan itu kemungkinannya kecil, ini akan merembet sampai jadi lebih pada constraint waktu, bukan di constraint anggaran. Kalau anggaran kami berpendapat bahwa harusnya nanti pasti akan ada artinya dukungan anggaran dari negara, dari pemerintah. Karena negara yang memerintahkan adanya pembagian menjadi badan. Nomor 2 juga Kementerian Keuangan pasti juga harus mempertimbangkan itu. Dan nomor 3 tentu Kementerian Agama pasti tidak ingin kemudian haji setelah dia kelola, kemudian dikelola yang lain malah kemudian menjadi bermasalah. Tentu Kementerian Agama juga berkeinginan agar siapapun yang mengelola haji ini hendaknya dia tetap bisa sukses, dan karenanya Kementerian Agama akan menjadi bagian dari supporting system terkait dengan termasuk terkait dengan masalah keuangan itu. Oke, baik Pak Hidayat. Kemudian Pak, ini di dalam pembahasan RUU penyelenggaraan haji juga ada permintaan ya Pak ya, ini mengenai dana setor awal yang minta dinaikkan jadi 35 juta, di mana sekarang kita bayar 25 juta di setor awal. Ini dari PKS sendiri Pak, ini tim yang mendukung kenaikan atau Bapak berharap tetap di 25 juta karena tetap ya Pak, PKS pengen turun terus malah biaya-biaya haji nih Pak? Ya, secara prinsip tentu kita mempertimbangkan ya bahwa betul bahwa haji itu syarat utamanya adalah istitoah, kemampuan ekonomi. Tapi juga dengan Indonesia membuka peluang adanya sistem setoran awal dan kemudian karenanya menabung, karena itu artinya adalah mempertimbangkan kepada kemampuan umat Islam untuk satu pihak bisa berhaji, tapi pihak yang lain juga ditolerir bila ternyata belum bisa seketika ya dia nabung. Bila itu ukurannya, kami melihat 25 juta itu masih masuk akal untuk tetap bisa dipertahankan. Tinggal lagi nanti justru yang kami lihat tadi biaya penyelenggaraan haji itu harusnya masih bisa dipangkas lagi. Misalnya, jadi ini menjadi bagian dari yang kita bahas dalam revisi undang-undang tentang haji, termasuk kemarin ketika rapat dengan Dirjen PHU, ketika beliau menyampaikan pentingnya memaksimalkan seluruh infrastruktur terkait haji, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Saudi. Saya setuju, karena itu bisa menjadi salah satu pintu untuk menurunkan biaya haji dengan mengurangi masa tinggal di Saudi. Jadi sekarang kan masa tinggal di Saudi untuk jemaah haji reguler itu 40 hari. Nah, mengapa 40 hari? Selalu alasannya adalah karena daya dukung airportnya tidak memadai. Hanya ada 2 airport internasional yang dipakai, yaitu yang ada di Jeddah dan ada di Madinah. Sementara jemaah haji dari seluruh dunia mempergunakan pesawat terbang dan semuanya hanya di dua airport itu. Sehingga tidak mungkin kemudian kepadatan lalu lintas udara kemudian mentolerir untuk dipercepat, pasti kemudian diperlonggar. Jadi sehingga dengan demikian maka masa tinggal bisa menjadi lama. Saya sampaikan bila kemudian kita serius dengan efisiensi infrastruktur tadi,
maka mestinya pemerintah melakukan lobby tingkat tinggi sesuai dengan prinsip Saudi yang akan menjadikan Saudi sebagai negara turisme. Bahkan Kementerian tentang haji ini pun sekarang tidak lagi mutlak diurusi oleh Kementerian Haji dan Wakaf, tapi bahkan juga sudah diurusi oleh Kementerian Pariwisata. Nah, bila pariwisata, turisme itu, maka Saudi memerlukan lebih banyak lagi airport internasional. Dan sekarang itu sudah ada. Di luar Jeddah dan Madinah itu ada airport internasional di Taif. Taif itu selatan Mekah sekitar 70 kilo. Nah, nggak kejauhan tuh Pak nanti. Malah lebih dekat daripada Jeddah. Kemudian antara Jeddah dan Madinah itu ada airport namanya Yambu. Antara Madinah dengan Riyadh itu ada airport namanya Qasim. Ya saya nggak tahu karena saya tinggal di sana cukup lama. Nah, kalau kemudian pemerintah bisa melakukan maksimasi lobby, 3 airport tadi bisa dipakai, tentu bukan hanya untuk Indonesia, untuk juga jemaah haji di negara yang lain. Maka masa tinggal bisa dikurangi dari 40 hari menjadi 30 hari. Dan itu cukup. 30 hari itu komponennya adalah 10 hari di Madinah untuk Arba'in, kemudian 20 hari di Mekah untuk sebelum dan sesudah melaksanakan haji. Jadi, nah bila itu terjadi maka pengurangan anggaran bisa terjadi. Sehingga tadi menaikkan setoran awal juga tidak harus dilakukan. Oke. Itu berarti nanti akan memanggil Kemenhub juga kah Pak untuk lobby-lobbynya? Iya, ini sih kalau ini mestinya yang melakukan lobby bukan Kemenhub, mestinya Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kementerian Agama. Ya mungkin Kemenhub mengikuti ya, tapi paling utama tentu adalah Presiden. Presiden komunikasi langsung dengan Raja untuk menyampaikan tentang maslahat semuanya, maslahat bagi Saudi semakin banyak airport internasional, semakin membuka pintu-pintu turisme, manfaat bagi jemaah haji agar mereka juga bisa segera kembali ke negeri masing-masing. Dan saya kira sekarang ini tuntutannya memang adalah untuk segera pulang. Dulu mungkin berlama-lama karena transportasi masih susah, mungkin berangkat ya pakai kapal, telepon juga masih susah. Lah kalau sekarang setiap detik, setiap menit kita ditelepon oleh keluarga, oleh kakak, oleh adik, oleh kolega, semuanya mungkin dengan video call. Sehingga kalau sudah selesai haji ya pasti akan segera ingin pulang. Apalagi mungkin juga makanan sudah mulai jenuh gitu ya. Jadi mempertimbangkan untuk dipotong menjadi 30 hari itu sehingga 30 ya, 10 hari pemangkasan. 10 hari pemangkasan itu akan berarti 10 hari pemangkasan itu sekitar jadi kalau masa tinggal di Saudi sekitar 41 hari itu ongkosnya sekitar 19 juta. Kalau 30 hari sekitar 14 juta. Jadi ada 5 juta pemangkasan yang lumayan lah untuk kemudian bisa mengurangi pembebanan terhadap jemaah. Baik. Pak, ini juga Pak Prabowo kan pernah punya ide nih Pak, ada kampung haji nanti. Ini Pak Hidayat sendiri gimana Pak? Apakah lebih mendukung juga? Karena nanti lebih ke penginapan kali ya Pak, nanti jadi lebih berkurang juga mungkin biayanya karena udah ada yang pasti gitu, lebih kokoh gitu bangunannya. Ya, sekarang kan salah satu masalah jemaah itu karena kita sering dianggap telat di dalam membooking hotel. Akibatnya kita booking hotelnya jauh, kualitasnya mungkin juga tidak sangat bagus. Sering orang membandingkan dengan Malaysia. Malaysia begitu mereka biasanya bookingnya untuk multi-years gitu ya, sehingga tidak harus setelah selesai masa haji kemudian ribet dengan bookingan lagi. Dan mungkin karenanya telat, tapi mereka sudah booking jangka panjang gitu. Booking jangka panjang, harganya pun bisa menjadi kompetitif dan bisa mendapatkan pilihan yang lebih baik. Nah, kalau ide adanya kampung haji itu menjadi solusi. Karena dengan adanya kampung haji kan ya sudah permanen. Dan tempatnya yang saya dengar tidak jauh dari dia di belakang hotel Hilton Jabal Umar. Jadi di daerah Jabal Umar. Jadi sangat dekat. Jadi kalau memang betul di situ itu menurut saya ideal. Karena dari tempat itu ke Masjidil Haram kalaupun memerlukan shuttle tidak terlalu jauh gitu ya. Kalaupun jalan kaki juga masih bisa terjangkau. Dan itu selain dari yang terkait dengan masalah penghematan, juga keamanan, juga kenyamanan jamaah. Kan salah satu dari permasalahan jamaah kita kalau tempat hotel itu berpencar, maka ya ada yang tersesat, ada yang kemudian khawatir pulang dan perginya.
Tapi kalau di satu tempat, ya berarti itu semua orang Indonesia gitu. Pengawasan jadi lebih gampang Pengawasan ya Pak? lebih gampang. Kalau mau efisiensi petugas pendamping jadi lebih gampang ya Pak? Ya, dan terutama juga ada di rasa aman bagi seluruh para jamaah. Jadi tentu juga karenanya untuk makanannya, cateringnya juga bisa lebih terukur, lebih baik lagi. Dan dengan cara itu maka ide itu sebenarnya cukup bagus. Dan saya dengar pihak Saudi juga menyambut baik adanya ide kampung haji itu. Oke, kita tunggu realisasinya aja ya Pak ya nanti mudah-mudahan. Oke, terakhir nih Pak Hidayat, kita nanti Mei ya Pak ya, kloter pertama akan berangkat. Harapan sendiri dari Pak Hidayat terkait dengan penyelenggaraan haji 2025 dan mungkin ada poin penekanan yang ingin disampaikan kepada Kementerian Agama khususnya Pak. Ya, bagi Kementerian Agama, bila benar bahwa BPH akan melaksanakan fungsi penyelenggaraan haji tahun 2026, maka ini adalah tahun terakhir Kementerian Agama menyelenggarakan penyelenggaraan haji. Tentu Kementerian Agama tidak ingin su'ul khotimah, tentu dia ingin menghadirkan legacy bahwa ketika haji diselenggarakan Kementerian Agama, maka yang terjadi adalah semua yang terbaik. Beragam catatan tahun 2022, 2023, 2024, temuan dari Panja Haji tidak boleh terulang lagi. Sehingga dengan demikian maka ketika nanti akan disampaikan ke BPH, sudah disampaikan dalam format yang terbaik. Dan tentu BPH harus betul-betul mempersiapkan diri dan belajar maksimal. Sekarang dia belum diberi kesempatan untuk menyelenggarakan secara langsung. Inilah kesempatan mereka belajar. Mereka mendalami masalah, mereka memperhitungkan ke depannya seperti bagaimana. Dan kita berharap karenanya masa transisi ini betul-betul bisa dimaksimalkan oleh kedua pihak, Kementerian Agama maupun BPH. Sehingga dengan demikian maka jemaah haji akan bisa menyelenggarakan ibadahnya dengan maksimal. Doanya dikabulkan dan doa mereka pastilah untuk yang kebaikan untuk Indonesia. Dan visi Pak Prabowo juga bisa terlaksana, yaitu haji yang biayanya tidak terlalu mahal, bisa ditekan, tapi pelayanannya dan atau kualitas penyelenggaraannya tidak berkurang. Oke, baik. Kita berdoa ya Pak, berharap nih ibadah haji tahun 2025 berjalan lancar, mengingat tahun ini Indonesia dapat 221 plus 20, ada 240.000. Mei nanti ke kloter pertama siap berangkat, kita berdoa semoga perjalanan haji tahun ini lancar. Terima kasih waktunya Pak Hidayat Nur Wahid. Dan itu perbincangan kita Tribuners. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Tioko Dibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.